BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JDH BUMN. Sobat JDH dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seri hukum BUMN. Yang pertama kita akan berbicara soal bagaimana dan apa itu BUMN. BUMN sebagaimana sobat tahu itu merupakan salah satu pelaku ekonomi di dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia. BUMN mempunyai peranan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan juga turut membantu dalam pengembangan ekonomi kecil dan juga koperasi. Tapi, apa itu BUMN? Nah, sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, di sana disebutkan sobat bahwa badan usaha milik negara atau disingkat BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara secara langsung melalui penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah perusahaan umum dan yang kedua adalah perusahaan perseroan atau biasa disingkat persero. Yang pertama adalah perusahaan umum atau Perum. Nah, Perum ini merupakan suatu BUMN yang seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Dia tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Dia berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah perusahaan perseroan atau persero. Persero ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi suatu badan hukum yang tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007, yang modalnya itu terbagi atas saham yang seluruh atau sebagian besar lebih dari 50% itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan. Jadi antar persero dengan Perum dia punya dua perbedaan yang sangat signifikan ya sobat ya. Nah, terhadap persero ini dia terdiri atas dua jenis juga. Yang pertama adalah persero terbuka atau TBK, di mana persero TBK ini merupakan persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya itu memenuhi kriteria tertentu atau melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi BUMN ini adalah BUMN yang khusus yang tunduk kepada Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua adalah persero tertutup, artinya dia adalah BUMN yang memang sebagian seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tapi dia tidak memiliki belum masuk kriteria tertentu atau tidak melakukan penawaran di pasar modal sesuai Undang-Undang Pasar Modal. Nah, terhadap persero ini, sobat, dia memang berlaku segala prinsip dan segala ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, ada 5 sebetulnya maksud dan tujuan kenapa negara mendirikan BUMN. Yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Di sini BUMN itu berperan dalam pemberian atau memberikan berupa pajak bagi negara, kemudian berupa dividen atau berupa capital expenditure. Kemudian tujuan yang kedua dari BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Ini artinya BUMN diciptakan atau di-create bagi negara sebagai suatu kendaraan bagi negara untuk mendapatkan laba atau berusaha. Yang ketiga adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi di sini sobat, BUMN itu berperan sangat aktif dalam kerangka pelaksanaan Public Service Obligation atau PSO. Kemudian yang keempat adalah untuk menjadi perintis kegiatan usaha
yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Jadi di sini BUMN itu berusaha menjembatani antara kegiatan yang memang belum bisa dipenuhi oleh atau tidak visible secara ekonomi, tapi memang diperlukan negara untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah maksud dan tujuannya adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Nah, di sini biasanya tercermin dari kegiatan BUMN dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility bagi masyarakat di Indonesia. Ya, demikian Sobat JDIH, pembahasan kita pada sesi mengenai apa itu BUMN dan maksud dan tujuan BUMN. Kita akan kembali lebih lanjut membahas mengenai seri hukum BUMN selanjutnya. Salam JDIH.